Oke, terima kasih. Berikutnya Muhammad Akbar Salahuddin. Bagaimana perasaan hari ini? Happy. Wow, happy. Ya, berikutnya Putri Salsabila Sahwan. Gimana perasaan Putri? Senang. Oke. Berikutnya Raika Himayatul Fia Yusuf. Gimana perasaannya Raika? Happy. Oke, terima kasih. Yang terakhir Raisa Aida Rosalinda. Gimana hari ini perasaannya? Happy. Wow, ternyata hari ini semuanya happy. Dan setelah ini kita mau nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Hafal semua tidak? Pancasila. Apakah boleh dengan cara bermain-main? Tidak. Tidak. Jadi ketika Bu Guru di depan menjelaskan, silakan diperhatikan dengan serius. Yang kedua, memperhatikan Bu Guru, ya. Yang ketiga, tidak bermain saat belajar. Nah, jadi harapan Ibu, ketika kita belajar, tidak ada yang sambil main. Oke? Nah, kemudian yang keempat, izin ketika ingin keluar kelas. Jadi kalau nanti saat kita belajar misalkan mau ke kamar kecil, Bu, izin ke kamar kecil, itu boleh ya. Oke, bisa dipanggil sampai di sini. Mau? Oh iya, boleh silakan. Ya, silakan Hasan. Oke. Ya, sekarang kita sambil menunggu Hasan, ya, sambil menunggu Hasan, kita mau lihat dulu apa yang ada di gambar di depan. Ada gambar burung Garuda. Warna apa ini? Warna emas. Warna emas. Kemudian apa? Ada gambar apa di tengah-tengah dadanya burung Garuda ini? Ada tameng. Ada tameng. Ada apa lagi? Ada juga. Ada bintang. Ada bintang. Oke, jadi tujuan kita mau belajar hari ini adalah mengidentifikasi simbol dan makna sila Pancasila. Nah, di sini Ibu punya gambar yang lebih besar dari gambar yang ada di situ tadi. Oke, apa yang Ibu pegang? Sekarang coba siapa yang tahu ada yang dipegang oleh kakinya burung Garuda ini? Apa bacanya? Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana? Yang ini. Kemudian di tengah-tengahnya ada yang namanya perisai. Kemudian di sini ada gambar-gambar simbol dari Pancasila yang ada di tengah-tengahnya. Yang pertama ada gambar apa di tengahnya?
13-nya di sini. Terus 45-nya di mana ya? Di leher. Di leher. Betul. Mana lehernya? Iya, lehernya berjumlah 45 helai. Udah lehernya udah kayak burung elang. Iya, betul. Lelahnya juga sama. Berarti kan saya juga mau bikin leher udah. Iya, oke. Jadi tidak seperti itu ya. Oh gitu. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Oke. Sekarang tadi kita sudah tahu ya. Di sini jumlahnya 17. Di sini jumlahnya adalah 8. Kalau di pangkal ekornya berjumlah 19, kemudian di lehernya berjumlah 45. Itu melambangkan tanggal dari Indonesia merdeka. Oke. Jadi di sini ada pita juga yang dipegang. Apa tadi bacanya? Bineka Tunggal Ika. Iya, yang artinya ada yang tahu tidak artinya apa? Apa artinya? Ada yang tahu? Iya, artinya adalah berbeda-beda. Nah, ini bacaannya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya apa? Di negara Indonesia ini punya beragam suku, budaya, agama, golongan dan sebagainya. Tapi semuanya disatukan di negara yang namanya Indonesia. Oke, di sini hafal semua Pancasila? Ada tidak? Yuk kita coba baca sama-sama ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, di atas itu ada juga. Iya. Oke, coba kita lihat yuk. Ternyata Pancasila itu dia punya simbol yang berbeda-beda antara sila pertama sampai sila yang ke-5. Coba, siapa yang tahu kalau sila pertama itu simbolnya apa ya? Warna apa bintangnya? Warna apa bintangnya? Iya, warna kuning emas. Iya, dasarnya adalah hitam. Kemudian kalau yang sila yang kedua santai. Kemudian kalau yang sila ketiga beringin. Yang sila keempat kalau gandeng. Kalau sila yang kelima tadi dan oke. Nah, biar lebih mudah untuk menghafalnya, ibu punya yang namanya tepuk simbol Pancasila. Kelihatan jelas tulisannya ya? Oke, sekarang ibu contohkan dulu semuanya. Lihat ke papan tulis. Ya, ibu akan contohkan. Tepuk simbol Pancasila. Pertama, bintang. Kedua, ketiga, warna biru. Keempat, kepala banteng. Kelima, ada gambar. Yes.
belajar tentang apa sih sebenarnya simbol dan juga sikap yang harus kita miliki. Lihat di sini ada gambar apa? Bintang yang berlatarkan warna hitam. Oke, ini adalah simbol dari sila yang pertama. Sila pertama, apa tadi bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, simbolnya bintang berwarna emas. Nah, kalau berkaitan dengan sila yang pertama, kita akan meneladani sikap-sikap yang berhubungan dengan kegiatan beribadah dan berdoa. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, rajin beribadah. Ini gambar apa? Gambar orang lagi apa kira-kira? Lagi sholat. Kalau umat muslim sholat, kalau umat yang lain beribadahnya berbeda. Nah, di sini sila yang harus diteladani adalah sila yang pertama. Kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan. Tadi pagi kita sudah berdoa, berarti kita sudah menerapkan sila yang keberapa? Yang pertama, iya. Yang pertama kegiatannya berhubungan dengan beribadah dan berdoa. Berikutnya adalah sila yang kelima. Apa simbolnya? Padi dan kapas. Kalau yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini kapas. Kalau yang ini? Padi. Oke, padi dan kapas. Nah, contoh sikapnya dari sila yang kelima ini adalah bersikap adil. Iya. Nah, ini contohnya penerapannya adalah bermain dengan adil dengan teman tanpa membedakan. Nah, jadi misalnya kalian nih lagi main, kemudian teman-temannya, ya boleh main apa saja. Contohnya ini bermain, ya contohnya bermain seperti ini. Jadi mau bermain dengan siapa saja itu boleh tanpa membeda-bedakan. Ya, misalnya ini temannya dari suku apa? Oh, saya tidak mau bermain dengan dia, itu tidak boleh. Ya, begitu. Kemudian ini bahannya dia menggunakan bambu atau kayu gitu. Loncat-loncat ya. Iya, betul. Iya. Iya, oke. Lanjut boleh? Ya, dilanjutkan ya. Contoh penerapan yang lain adalah menjenguk teman yang sakit. Siapa di sini yang pernah jenguk temannya? Oh iya. Oh betul. Oh iya, Reza pernah? Oh pernah. Oh iya. Untuk kita semua sudah pernah? Iya, oke, tidak apa-apa. Walaupun belum pernah tidak apa-apa ya. Ya, Hasan boleh duduk yang rapi. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi ya contoh penerapan dari sila Pancasila yang kelima. Coba kita ulang dari yang pertama yuk. Contoh penerapan sila yang pertama contohnya apa? Beribadah dan berdoa. Kemudian sila yang kedua contohnya apa? Dan membantu korban bencana alam. Contoh sila yang ketiga, ikat dan upacara. Kalau sila yang keempat contohnya apa? Kerja kelompok. Kemudian ya belajar bersama. Kemudian izin ketika mau bertanya. Nah, sila yang terakhir adalah ya bermain tanpa membedakan dan menjenguk teman yang sakit. Oke. Oh iya, apa Reza? Berminum. Nanti dulu ya. Kan tadi sudah dikasih waktu. Oke, nanti tunggu waktunya istirahat ya. Ya, oke. Sekarang kita mau main dulu ya. Kita mau main. Ibu di sini punya
yang tidak maju tolong diperiksa temannya. Coba mulai dari Restu. Restu pegang gambar apa? Apa Restu? Gambar banteng. Sila yang keberapa? Keempat. Betul tidak? Betul. Oke, kemudian Lauda. Lauda pegang gambar apa? Pohon beringin. Sila yang keberapa itu? Ketiga. Betul tidak? Oke, berikutnya Putri. Putri pegang gambar apa itu? Bintang. Sila yang keberapa? Pertama. Oke, betul tidak? Betul. Sekarang ada Hasan di sebelah sini. Hasan pegang apa? Pegang gambar apa itu? Gambar apa? Bagi dan kapas. Sila keberapa? Sila kelima. Betul tidak? Betul. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Boleh dikumpulkan gambarnya ke Ibu. Ya, kelompok yang kedua. Ya, silakan lanjut ke depan. Semua Pak. Are you ready? Tiga. Oke, Masya Allah. Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu. Dari Akbar. Akbar pegang gambar apa? Padi dan kapas. Sila keberapa? 5. Betul tidak teman-teman? Betul. Berikutnya Raika pegang gambar apa itu? Rantai. Sila keberapa? Kedua. Betul tidak? Betul. Berikutnya Anugrah. Anugrah pegang gambar apa? Pohon beringin. Sila keberapa ya? Ketiga. Betul tidak? Betul. Oke. Berikutnya Raisa pegang apa? Kepala banteng. Sila keberapa? Keempat. Betul tidak teman-teman? Betul. Oke. Semuanya benar. Iya. Nanti kita main ya. Iya. Seru tidak bermainnya? Nanti lagi kita mainan ya. Ya, ternyata dari games ini teman-teman semua sudah hafal tentang simbol dari sila Pancasila. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan bekerja di dalam kelompok. Ya, kita mau membuat dadu Pancasila. Nah, tapi di sini Ibu jelaskan dulu nanti cara membuatnya bagaimana. Nah, ini tadi yang sudah dipotong ya. Kita akan membuat dadu. Kalian tahu dadu? Ya, ini nanti yang sudah ada lemnya silahkan dibuka kemudian disatukan, dieratkan, ya direkatkan, kemudian nanti ditempel dengan gambar-gambar yang sudah tadi dipotong. Ya, di sini ada bunyi dari sila Pancasila. Nah, mulai dari sila pertama sampai yang ke-5. Kemudian ada lagi di sini gambar sikap penerapan dari sila Pancasila. Gambarnya itu sama seperti dengan yang tadi dijelaskan. Ya, ada 5 juga. Kemudian berikutnya adalah simbol dari sila Pancasila. Simbolnya. Nah, cara menempelkannya bagaimana? Perhatikan Ibu. Jadi nanti silakan ditempelkan di masing-masing sisi. Ini sisinya dari kubus ada berapa? Berapa sisinya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti setelah membentuk sebuah kubus, silahkan di masing-masing sisi ditempelkan. Yang pertama adalah contoh sikapnya dulu. Nah, sikapnya tempelkan di sini. Kemudian nanti tempelkan lagi bunyi dari sila tersebut. Nah, ditempelkan. Jadi nanti dia menumpuk. Nah, ini nanti silahkan ditempelkan sesuai dengan yang sudah ada lemnya. Berikutnya adalah yang terakhir, yang paling depan adalah simbolnya. Ya, simbol dari sila Pancasila. Nah, sini Ibu contohkan misalnya ini gambar yang Ibu pegang, gambar apa ini?
sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kamu tempelkan di atasnya. Nah, begini ya. Kemudian apa sih simbol sila yang pertama tadi? Tuhan Maha Simbolnya. Simbolnya apa? Bintang. Oke, ibu catat gambar bintang. Ibu tempelkan lagi di depannya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ketika nanti sudah selesai, kalian masing-masing kelompok akan maju menjelaskan. Jadi tinggal dibuka aja. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Kemudian bunyinya tinggal dibuka, ada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikapnya bagaimana? Dibuka lagi deh. Nah, contohnya adalah sholat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, silakan bekerja sama di dalam kelompoknya. Di sini ibu akan bagikan. Nanti berarti ada yang merekatkan huruf, ada yang menempelkan. Nah, oh ya ibu lupa tadi, ada satu kotak yang isinya adalah sebentar ada nama. Nah, di sini ada nama kelompok yang masih kosong. Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Misalnya semuanya. Misalnya 1 Restu, 2 Lauda, 3 Hasan, 4 Put. Begitu ya. Kelompok nama itu tidak tahu. Nah, ya namanya dituliskan di situ. Mana namanya kayak satu kelompok. Satu kelompok punya satu gardu saja. Jadi semuanya sambil bekerja sama. Silakan dibuka dulu nama yang ini. Nama yang ini. Siapa yang mau nulis? Boleh. Ya, dibuka. Iya, lemnya silakan dibuka. Lemnya silakan dibuka. Di semuanya berempat ditulis semua nama. Tapi Ya. Bagaimana caranya? Bentar. Ini dulu. Dibuka dulu semuanya. Lemnya dibuka dulu semuanya. Ya, lemnya dibuka dulu semuanya. Ya. Ya, dibuka dulu, boleh buka dulu. Ya. Oh iya kan? Oh, nah caranya begini Reka. Bintang.
apa? Oh iya, sila keempatnya ini ya kabur. Ya, kalau yang kedua itu gambar. Ya, yang kedua adalah gambar sedang berdiskusi. Yang ketiga berdoa. Yang keempat itu adalah pemilihan kelompok. Yang kelima bermain dengan teman sebaya. Kenapa Pak? Ini adalah tergantung dengan pemahaman kalian masing-masing. Yang ini keempat. Ya, tulisannya kabur keempat. Yuk, silakan lanjutkan. Yang berdoa itu gambarnya yang ketiga. Yang gambar ketiga itu gambar berdoa. Ya, gambar ketiga Roda. Ini berdua apa bunyi? Bukan, gambar berdoa itu yang ketiga, yang ini. Ya, kalau yang keempat ini adalah gambar sedang berdiskusi. Nah, yang keempat gambarnya berdiskusi. Gambar keempat adalah berdiskusi. Ini kamu. Ya, oke. Ibu ulang ya. Gambar yang pertama adalah upacara. Yang kedua adalah saling menyayangi dan menghargai. Yang ketiga berdoa. Yang keempat sedang berdiskusi. Yang kelima bermain dengan teman sebaya. Sekarang upacara kamu. Ya. Berdoa. Nah, gambar yang kedua itu sedang ini apa namanya sedang mengajari adiknya. Ya, saling menyayangi adik dan kakak. Itu sila yang kedua. Gambar yang ketiga gambar berdoa. Yang kedua itu adalah gambar si kakak sedang mengajari si adik belajar. Gambar yang keempat itu sedang berdiskusi. Ya, lanjut. Ayo Putri. Ya, upacara. Kalau yang upacara apa? Ya, silakan. Oke. Ya, namanya di atas. Bukan, bukan. Ah, Ini kamu. ya. Ini bentuk. Ya, pokoknya sepemahaman kalian. Sudah. Sepemahaman kalian yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kegiatan mana yang kalian sukai? Seru, happy, senang. Oh, semuanya. Yang paling disukai yang mana kegiatannya?